Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan ke kalian tentang obat herbal tradisional. Apa sih itu obat herbal tradisional? Obat herbal tradisional digunakan itu dengan tujuan apa? Yaitu untuk mencapai pembentukan kekebalan jangka panjang dengan homeostasis yang baik untuk hidup yang lebih sejahtera. Maksud homeostasis di sini adalah keseimbangan tubuh. Seorang bisa memiliki tubuh yang sehat jika memiliki homeostasis yang stabil yang baik, balance antara kanan dan kiri, otak kanan dan otak kiri sehat, tubuh kanan, tubuh kiri sehat, yin yang sehat, seperti itu. Dalam kedokteran Cina sering disinggung tentang permasalahan yin dan yang. Kalau yin yang-nya balance, tidak berat sebelah, tubuh seseorang juga akan sehat, bukan sejahtera, seperti itu. Next slide. What is herbal medicine? Apa sih itu herbal medicine? Apa sih itu pengobatan herbal? Ya, adalah media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya. Itu disebut dengan pengobatan herbal. Ini ya, pengobatan herbal yang saya ambil ini adalah dari perspektif barat. Soalnya tadi ya sempat disinggung untuk pengobatan herbal versi Indonesia itu bercampur ya antara tanaman, kemudian mineral, hewani, itu dijadikan sebagai pengobatan herbal atau ramuan. Sedangkan dalam perspektif barat, dalam hal ini adalah konteks Amerika Herbal Medicine, di sana beranggapannya antara herbal, pengobatan herbal itu fokus pada penggunaan tanaman yang dijadikan sebagai bahan baku pengobatan. Next slide. Berbagai jenis tanaman yang berkhasiat obat sebenarnya banyak yang dapat diperoleh di lingkungan sekitar kita ya. Seperti di halaman rumah, di dalam hutan, pinggir jalan, atau di dapur yang sering kita gunakan sebagai bahan dapur atau bumbu masakan ya. Ramuan tradisional didapatkan itu secara empiris atau turun-temurun yang sudah menjadi ciri khas dari orang perkampungan atau perdesaan zaman dahulu atau biasa kita sebut sebagai masyarakat primitif tradisional ya. Ramuan tradisional tidak mempunyai efek samping karena didapatkan secara alamiah. Ya, walaupun tidak semua ramuan herbal itu aman, ada beberapa juga yang berakibat buruk ya kalau digunakan secara berlebihan ataupun tidak dengan dosis yang tepat. Walaupun untuk ramuan herbal itu relatif lebih aman dibandingkan dengan pengobatan kimia.
Pendekatan herbal, promosi nutrisi seluler yang optimal, dan eliminasi. Tujuannya apa ya? Pendekatan herbal itu langsung berfokus pada pemberian nutrisi seluler tubuh yang optimal dan perlahan-lahan, serta eliminasi ataupun pengeluaran zat-zat yang berbahaya bagi tubuh lewat pembuangan urin, buang air besar, keringat. Makanya kebanyakan ya herbal-herbal itu berfungsi sebagai antidiuretik atau memperbanyak pengeluaran air kencing. Maksudnya apa ya? Panjangan penyakit yang lebih luas dengan melihat penyebab yang mendasari dan ekspresi penyakit secara individu, ya, bukan hanya gejala yang muncul. Jadi lebih ke selulernya tadi, yaitu sumber akar penyebab penyakit itu apa yang diobati. Kemudian resep herbal itu biasanya untuk mengembalikan keseimbangan tubuh atau homeostasis. Next slide. Ya. Di sini untuk potensi obat herbal Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa di Indonesia itu memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut yang berfungsi sebagai herbal atau obat tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan di sini hanya sekitar 9.600 spesies tanaman dan hewan yang diketahui memiliki khasiat obat ya, yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Ya, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada sekitar 5 obat ya. 5 obat yang termasuk populer di Indonesia yang sering digunakan dalam pengobatan herbal. Pertama itu ada meniran ya. Meniran itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak satu bat satu 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 daun itu kayak kecil-kecil gitu berumpun ya. Kemudian ada sambiloto ya. Ada sambiloto, kemudian akar manis, ada jahe emprit sama daun jambu. Ini adalah obat-obat herbal yang termasuk populer dan sering digunakan di Indonesia. Ada sekitar 9.000 lebih lain ya herbal-herbal yang sangat bermanfaat juga buat kesehatan. Is herbal medicine the same as homeopathy? Apakah pengobatan herbal itu sama dengan homeopati? Jawabannya adalah tidak, ya. Pengobatan herbal itu merupakan tradisi yang lebih lama, 6.000 tahun penggunaan, ya. 60.000 tahun penggunaan lebih lama, dan pendekatan filosofinya juga berbeda dengan homeopati. Kemudian untuk pengobatan herbal itu yang digunakan hanya nabati, bukan hewani. Sedangkan tanaman obat yang digunakan dalam dosis bahan baku dalam potensi homeopati. Kemudian ada bedanya antara potensi interaksi herbal dengan obat. Maksud di sini untuk homeopati adalah, jadi berbeda ya. Kalau homeopati itu pengobatan yang menggunakan unsur-unsur alami seperti tanaman, hewan, dan mineral. Berbeda dengan pengobatan lainnya ya. Homeopati itu mengobati seseorang menggunakan unsur alami yang menyebabkan penyakit itu atau serupa dengan reaksi penyakit yang diderita. Jadi garis besarnya ya, kalau homeopati itu melibatkan hewan dan mineral, kalau pengobatan herbal itu hanya fokus pada di tanaman dan formula-formula, baik formula ataupun herbal tunggal.
The herbal consultation, ya, bagaimana saat melakukan konsultasi herbal? Ya, di sini ada 6 poin penting yang harus dilakukan seorang praktisi herbal. Ini dalam perspektif barat ya, kayaknya berbeda. Sedikit kalau dalam Indonesia. Kalau dalam perspektif barat untuk herbal consultation ini pertama ada find details including GP ya. Maksudnya apa ya? Jadi lebih kita menggali ya, menggali detailnya pasien itu seperti apa ya. Kalau dalam kedokteran PCM itu seperti pemeriksaan nadi dan lidah, pemeriksaan fisik juga ya. Di sini masuk ke pemeriksaan fisik. Kemudian detail kliennya seperti apa kita kaji, kemudian memeriksa riwayat kesehatan pasien, mengukur, termasuk ya mengukur tinggi dan berat badan pasien, mengukur tensi, mengukur kadar kolesterol dan gula darah, asam urat dan lain sebagainya. Kemudian ya, melakukan pemeriksaan fisik ya head to toe ya. Kemudian tes, kalau perlu tes laboratorium, ronsen, ya, tindakan pencitraan atau pemeriksaan khusus lainnya ya. Ini masuknya ke dalam ini, kalau dalam kedokteran herbal modern ini bisa masuk ke sini. Kemudian di sini yang kedua ada comprehensive medical history ya. Ada riwayat medis yang komprehensif ya, kita mengecek riwayat medis yang komprehensifnya yang secara menyeluruhnya bagaimana. Kemudian ada clinical examination assessment. Ini penilaian pemeriksaan klinis ya. Ini merupakan bagian dari seorang pengobat dalam memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan nanti akan dicatat dalam rekam medis. Biasanya untuk pemeriksaan fisik ditetapkan secara sistematis ya, mulai dari anggota kepala sampai anggota gerak kaki. Pemeriksaan secara sistematis tersebut itu yang sering dikatakan dengan head to toe. Kemudian ada pemeriksaan organ utama seperti ini ya, penilaian pemeriksaan klinis. Kemudian untuk yang keempat itu ada diagnosis prognosis. Ya, diagnosis prognosis itu ya, kalau diagnosis itu kan berkaitan dengan mengidentifikasi dan memahami sifat suatu penyakit atau kelainan ya. Sedangkan prognosis adalah prediksi ya, kemungkinan hasil suatu penyakit atau kelainan. Kemudian ada discussion advice, itu saran-saran yang diberikan kepada pasien kita itu apa saja, saran diskusi. Kemudian individualized prescription dispensing, itu setelah kita mengkaji pasien, setelah itu memberikan saran dan lain sebagainya, baru kita mengeluarkan resep secara perseorangan sesuai dengan apa yang dirasakan pasien. Why use medical plant? Kenapa menggunakan pengobatan herbal? Ya. Whole plant medicine usually have a more gentle and balanced effect. Ya. Obat itu tumbuhan utuh biasanya memiliki sifat yang lebih lembut dan efek yang seimbang. Jadi lebih aman ya, intinya lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih soft dibanding dengan herbal ataupun pengobatan kimia maksudnya. Kemudian sinergi within a plant between plant ya, sinergi dalam tanaman antar tanaman. Yang maksud di sini adalah ketika kita melakukan kombinasi pembuatan formula, itu ada kombinasi yang saling menguntungkan antara satu herbal dengan herbal yang lainnya. Low cost, jadi lebih murah ya, pengobatan herbal itu lebih murah. Kita bisa menanamnya sendiri. Jadi kita kalau tidak punya tanaman herbal, kalau kita sakit kita tinggal nanam sendiri tanpa beli ke apotek, otomatis kan lebih murah. Kemudian ada promote ya, homeostatic
mechanism not suppress the body's effort heal. Itu mempromosikan mekanisme homeostasis, tidak menekan upaya tubuh menyembuhkan. Jadi ini lebih fokus ke menyeimbangkan tubuh ya, berfokus menyeimbangkan tubuh biar lebih balance antara kanan dan kiri, antara pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Kemudian safe and effective treatment option when pharmaceutical inappropriate. Jadi ya, menjadi suatu pilihan pengobatan yang aman dan efektif ketika obat-obatan kimia itu tidak efektif untuk mengobati. Jadi bisa second choice ya, second opinion ketika pengobatan barat tidak efektif. Jadi bisa menggunakan pengobatan herbal. Scope of herbal medicine, ruang lingkup dalam pengobatan herbal. Itu ada nutrisi makanan ya. Misalnya itu ada ketumbar, bawang putih ya. Kemudian ada pemeliharaan sistem kesehatan. Misalnya ada dandelion, bawang putih juga masuknya ke sini untuk pemeliharaan sistem kesehatan. Kemudian ada pengobatan penyakit kronis dan pengobatan penyakit akut dan kronis ya, penyakit akut dan kronis. Misalnya adalah untuk pengobatan sendiri, produk bebas, herbalis medis atau praktisi lain. Jadi bagus untuk pengobatan penyakit akut dan kronis. Herbal medicine ya. Obat-obatan herbal yang diresepkan sesuai next slide. Herbal medicine ya. Obat-obatan herbal diresepkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Produk dari sumber yang sehat ya, dalam arti yang tidak tercemar. Tanahnya sehat, tidak dekat dengan tempat sampah, tidak dekat dengan pabrik-pabrik yang berbahaya yang bisa mencemari tanaman herbal. Kemudian keserbagunaan sediaan herbal. Di sini bisa untuk jus segar, ya, sirup, ya, untuk aromatik, dibuat bubuk, kapsul, tablet, lotion, minyak salep, ya. Kita masuk ke Chinese Herbal for Immune System. Ya, sesuai dengan tema kita ya, karena kita di masa pandemi. Alangkah baiknya kita tahu herbal-herbal apa saja sih yang bagus untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Ya, di sini untuk herbal Chinese itu ada apa saja, ataupun formulanya ada apa saja. Pertama itu ada Echinacea, ya. Ini adalah herbal Cina yang merupakan herbal Cina yang sering dipakai sebagai tambahan ramuan, antivirus, dan antibakteri.
Echinacea itu biasa dipakai sebagai ramuan antivirus, antibakteri, karena banyak di dalamnya itu mengandung polisakarida yang ampuh ya meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh, di mana fungsi sel darah putih tersebut itu untuk membantu tubuh melawan infeksi yang masuk. Echinacea yang dalam pengobatan Cina itu biasanya tersedia dalam bentuk ekstrak atau tablet, jadi dibuat tablet, sehingga nanti dalam pengonsumsiannya itu lebih mudah. Next slide. Ya, kita masuk ke Yin Xiao. Yin Xiao Yin Xiao ya. Ini adalah herbal Cina juga yang sering dipakai ya, di mana praktisi pengobatan Tiongkok tradisional itu sering meresepkan formula ramuan ini. Karena kandungan dalam Yin Xiao itu ada licorice ya, licorice itu yang bersifat menenangkan. Kemudian ada bisa untuk membersihkan ingus yang ada di hidung, kemudian di dalamnya ada jingje ya yang merangsang keringat, dan dugen yang menenangkan paru-paru dan perut. Yang ketiga itu ada elderberry. Elderberry itu dikemas dengan quercetin, kemudian antioksidan dengan efek antihistamin dan elderberry ini mengandung antioksidan dengan efek antihistamin dan antiinflamasi. Satu sendok teh sirup elderberry itu dapat melawan gejala flu dan membantu orang yang mengalami sinus ataupun kelelahan kronis. Jadi biasa sering dipakai untuk gangguan pada influenza. Itu adalah tadi 3 herbal dan formula yang sering dipakai dalam pengobatan Cina. Kita masuk ke Indonesian Herb for the Immune System, yaitu herbal-herbal Indonesia yang sering dipakai dalam pengobatan Cina. Next. Pertama ada temulawak ya. Temulawak itu salah satu herbal yang ibaratnya itu sangat banyak kaya manfaat ya. Sangat kaya manfaat yang sangat sering dipakai oleh orang-orang Indonesia untuk mengobati berbagai macam penyakit dari peradangan, masalah pencernaan, diganti herbal itu juga bisa dengan temulawak masalah lambung. Gitu. Karena dalam temulawak itu mengandung ya banyak sekali zat-zat yang penting bagi tubuh seperti serat, protein, lemak, ada kurkumin ya, kalium, kalsium, ya, dan karbohidrat penting yang bisa membantu dalam proses penyembuhan penyakit. Kemudian masuk ke kunyit ya, yang kedua kunyit. Ini adalah herbal populer juga ya, yang sangat sering dipakai dalam pengobatan. Dalam kunyit, kenapa sangat bagus untuk kesehatan? Itu ada kandungan kurkumin ya, kurkumin dan minyak atsiri yang biasanya itu dipakai dalam pengobatan hepatitis dan bisa untuk antioksidan. Antioksidan, kemudian ada untuk gangguan pencernaan, bisa untuk antimikroba ya, untuk kolesterol, bahkan bisa untuk membantu ya untuk pada pasien-pasien dengan imun lemah seperti HIV, kemudian untuk membantu menghambat pertumbuhan sel tumor, ya, sel tumor payudara, dan bisa menginduksi
apostosis ya. Menginduksi maksudnya itu bisa menghambat pertumbuhan tumor ya, bisa jadi sebagai anti tumor. Kemudian bisa menghambat proliferasi sel tumor pada usus besar. Juga bisa sebagai anti radang tadi ya, anti inflamasi, bisa untuk anti rematik, bisa untuk pengobatan diabetes mellitus, tifus, usus buntu, disentri, sakit keputihan, haid tidak lancar, perut mula saat haid, memperlancar air susu ibu, amandel, berak lendir, morbilli, cangkrang ya, seperti orang cangkrangan gitu. Itu bisa dipakai kunyit. Selanjutnya tentang herbal meniran. Ya. Ini adalah herbal, mungkin ada beberapa orang juga bingung ya. Ini, kalau tadi kan tidak asing, temulawak, kunyit, kalau meniran, banyak orang yang masih bingung. Padahal ini herbal, salah satu herbal yang kaya akan manfaat dan sangat tinggi dipakai dalam pengobatan. Benar ya, meniran ya, bisa untuk mengatasi batu ginjal. Nah, meniran hijau juga dipercaya memiliki khasiat untuk meredakan nyeri, membantu mengobati diabetes, ya, nanti bisa dikombinasi dengan kunyit, malaria, hepatitis B juga bisa. Tapi ini masih banyak perlu penelitian ya, soalnya masih jarang penelitian terkait meniran. Dalam meniran itu banyak mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, lignan, dan saponin yang bagus untuk melawan sel kanker ataupun tumor dalam tubuh. Itu adalah tadi 3 herbal utama yang sering dipakai dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Bagaimana ya cara meracik formula herbal itu? Misalnya berbeda ya antara herbal tunggal sama herbal formula atau ramuan, manfaatnya itu berbeda. Ya, untuk penyusunan formula herbal, bagaimana menyusun suatu formula? Pertama itu berdasarkan teori diferensi sindrom, lalu kita menetapkan metode terapinya, ya, terus obat yang dipilih dan dosis yang sesuai. Kemudian mengikuti prinsip penyusunan formula tertentu dan suatu bentuk sajian tertentu. Jadi harus sesuai dengan ini ya. Dalam penyusunan kita kaji dulu tadi pasien, baru kita ciptakan formula yang sesuai. Prinsip dalam penyusunan formula itu terutama ya berdasarkan efek obat yang berbeda sesuai dengan tujuan terapi, kemudian dilakukan dengan kombinasi. Ya, kombinasi dengan penyusunan formula. Nah, di sini ada obat utama. Itu obat utama di sini yang saya pakai. Secara umum ada 3. Tadi ada temulawak, kunyit, meniran. Dan nanti ini herbal ini bisa kita kombinasi untuk saling menguatkan satu sama lain. Di mana di sini yang saya jadikan untuk obat utama adalah temulawak. Obat utama di sini itu obat yang memiliki efek terapi terhadap etiologi atau gejala utama penyakit atau penyebab ya, ada lagi ya. Itu disebut obat
raja ya, kalau dalam PCM, dalam formula itu menduduki tempat terpenting. Kemudian ada obat pembantu, di sini kunyit. Ya, obat pembantu itu membantu memperkuat efek terapi obat utama. Juga dinamakan obat cen atau menteri biasanya. Dan obat penyerta ada miran, ini mempunyai tiga manfaat. Ini dikombinasikan dengan obat utama dan obat pembantu untuk memperkuat efek terapinya dan mengobati langsung gejala penyerta penyakit. Kemudian mengurangi dan menghilangkan toksisitas dan efek samping dari obat utama dan obat pembantu. Mengurangi kemungkinan muntah yang hebat setelah konsumsi herbal dengan efek yang kuat memiliki efek yang berlawanan dengan obat utama dalam compatibility atau kemampuan, tapi dapat memperkuat efek. Kemudian di sini bisa pakai madu untuk obat pengarah. Ini mengarahkan obat lainnya ke lokasi penyakit. Kemudian obat mediasi untuk mengharmoniskan sifat semua obat dalam formula. Next slide. Cara mengolah ramuan godokan. Ini banyak ya cara kita mengolah obat, bisa dibentuk bubuk, kapsul, dan lain sebagainya. Di sini cara yang paling mudah dan cara yang termasuk efektif, walaupun agak ribet ya untuk sebagian orang, tapi ini adalah termasuk cara yang paling mudah saat kita mau menggunakan ramuan herbal. Pertama ya, keringkan bahan herbal yang sudah diiris-iris, kemudian kita jemur dengan sinar matahari sampai kering. Kemudian rebus bahan kering tersebut jadi temulawak 12 gram, kunyitnya 8 gram, meniran 10 gram dalam 400 ml atau 2 gelas air selama 15 menit. Selama 15 menit. Setelah itu baru tambahkan madu 2 sendok makan. Selanjutnya, herbal yang telah direbus waktu pagi bisa digunakan untuk rebusan di sore hari. Dosis 2 kali sehari sebelum makan ya, sesuai dengan kondisi pasien. Karena nanti bisa untuk sesudah makan juga bila kondisi-kondisi tertentu. Baik ya, itu adalah tadi ya sekilas tentang pengobatan herbal. Nanti untuk aplikasinya bisa masuk ke narasumber kedua. Terus di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian cari. Di sini ada beberapa jurnal, kemudian buku yang saya pakai dalam pembuatan materi seminar ini. Kalian bisa searching secara mandiri. Ini nanti lebih luas. Terima kasih, saya akhiri seminar pada hari ini. Semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat moderator, bisa mungkin saya akan jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.